Cinta sejati itu kayak hantu. Banyak yang ngomongin, tapi cuma sedikit yang benerin pernah ngerasain, pernah ngelihatnya, pernah membuktikan sendiri. Saking susahnya memperjuangkan cinta, selalu ada saja halangannya. Makanya, The Greatest Love Story seringkali justru merupakan sebuah kisah yang tragis. Gimana perasaan kita tidak teraduk melihat karakter berusaha memperjuangkan perasaan yang gak semua orang bisa melihatnya ada tersebut. Guntur Suharyanto berusaha mengaduk perasaan kita lewat film kedua Luna Maya sebagai Suzana. Adaptasi atau remake bebas dari horor klasik si Ratu Horor ini coba dikuatkan oleh Guntur perihal kisah cinta kedua karakternya, membuat cinta dan hantu literally jadi satu frame. Di balik horor balas dendam, sesungguhnya film ini adalah kisah cinta yang terhalang oleh kematian, sebagaimana halnya pada film pertamanya tahun 2018 lalu. Bedanya, film Suzana Bernapas Dalam Kubur itu berhasil mengaduk perasaan kita. Cerita dan arahannya berhasil menggali sudut pandang perempuan yang berkonflik personal. Suzana telah jadi hantu ingin membalas dendam atas kematiannya, tapi dia nggak mau berpisah dengan suaminya sehingga dia berpura-pura masih menjadi manusia. Nah, film Suzana Malam Jumat Kliwon kali ini bahkan nggak punya sudut pandang kuat untuk menyampaikan konflik cinta tragis di antara kedua karakternya. Dalam usaha untuk lebih memperkaya suasana dan dunia cerita, Malam Jumat Kliwon lebih banyak mengambil sudut galian. Di satu sisi memang ini bikin cerita di Jawa tahun 86 itu terasa lebih imersif. Babak pertama cerita terasa solid oleh build up dan terjaga temponya dengan cukup cepat. Kita melihat Suzana kali ini dia seorang gadis desa yang dipinang oleh Raden Aryo yang ingin punya keturunan. Kita melihat Surya, kekasih Suzana yang mencari tambahan nafkah dengan menjadi petarung. Kita juga melihat istri tua Raden Aryo punya peran di dalam cerita karena dia cemburu. Jadi banyak motivasi yang saling beradu di sini. Di babak ini cerita lebih bertapak pada Suzana yang setelah hamil mulai merasa dirinya tuh nggak aman di rumah Raden. Dia disantet dan hal menjadi total nightmare bagi Suzana saat proses melahirkan. Suzana meninggal dengan cara mengerikan. Cerita lalu masuk ke babak 2 dan naskah dan arahan juga mulai keteteran. Cerita berpindah jadi tentang Surya yang ingin melihat Suzana untuk terakhir kalinya dan berakhir mengadakan perjanjian dengan iblis untuk menghidupkan Suzana. Perempuan itu memang terbangun tapi sebagai sundel bolong yang ingin menuntut balas dendam dan mencari bayinya. Narasi memang menjadi terlalu besar untuk bisa dihandle. Aku merasa film ini tuh kayak orang yang sudah tahu tujuannya mau kemana, tapi di tengah jalan dia nyerah karena nggak sanggup untuk menjalankan tujuan tersebut. Nah, cerita seperti Suzana ini memang harus sebesar itu. 4 karakter sentral perlu dibahas supaya penonton dapat melihat dinamika gender di tahun segitu dan mungkin masih berlaku hingga sekarang. Gimana Suzana bisa berada di posisi sulit karena lelaki yang suka seenak jidatnya, mentang-mentang berkuasa. Bahkan yang simpatik seperti Surya pun juga sama. Dengan aksinya, Surya tidak membiarkan Suzana istirahat dengan tenang. Aksi yang bisa dibilang egois karena dia tuh ngambil keputusan atas hidup perempuan. Film ini mengatakan bahwa semua horor itu ya simply karena disetir oleh kehendak lelaki. Tapi juga masih memperlihatkan ada kalanya perempuan berontak dan memegang kendali atas aksinya sendiri. Ya kan, paralelnya si Suzana, si istri tua, bahkan dia rela ke dukun, membayar harga apapun supaya bisa kembali menjadi istri tersayang suami. Suzana sendiri nggak pernah digambarkan hanya pasrah, tapi disebutkan bahwa dia rela dinikahi demi keluarga. Dia di beberapa kesempatan juga beraksi dengan mempertimbangkan keselamatan nyawa Surya. Bahkan saat jadi sundel bolong, ada kala Suzana tidak ngikutin perintah Surya untuk tidak membunuh. Nah, karena subteks pada karakter itulah, aspek body horror yang ditampilkan film ini jadi mencuat. Adegan menyeramkan saat persalinan itu menyimbolkan kengerian ketika tubuh penuh oleh jejak yang tak diundang, yang tak diinginkan, yang dipaksakan pada perempuan. Kita tahu secara narasi itu sebenarnya adalah efek santet, tapi kejadian persalinan itu ya seolah tubuh Suzana menolak buah dari paksaan. Harusnya ini tuh bisa jadi adegan yang ikonik, ya kan? Bayi Suzana pindah ke punggung terus meledak, membunuhnya seketika. Benar-benar bahan mimpi buruk gitu. Suara teriakan minta tolong Suzana kepada pembantunya,
Dan juga ada shot bayi yang gerak-gerak di dalam punggung. Wah, pokoknya seram sebenarnya. Aku nggak tahu apakah film Malam Jumat Kliwon yang asli adegannya persis seperti ini, tapi memang adegan persalinan horor tersebut seperti dicomot dari era 80-an. Over the top, gross, fun. Kita harus melihat ke belakang dan realize bahwa vibe horor 80-an itulah yang mungkin ingin di-recreate oleh film ini. 80-an adalah era horor praktikal yang cerita dan kejadiannya tuh over the top hingga konyol, tapi jadi hiburan sendiri. Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Evil Dead, semuanya kan sadis tapi menghibur. Film horor Suzanna juga seperti itu, malah seringkali ditambah oleh reaksi-reaksi kocak dari karakter pendukung. Nah, film karya Guntur ini juga punya vibe demikian. Ada banyak juga adegan menakut-nakuti yang lucu, banyak reaksi dan dialog karakter yang konyol. Sally Marcelina di sini tuh yang jadi istri tua, buatku adalah yang paling semangat ngasih vibe over the top ini. Nah, bicara tentang horor Suzanna, tentu kita nggak bisa lepas dari sosok Suzanna itu sendiri. Kayaknya industri sekarang tuh nggak ada lagi yang ngebangun citra aktornya seperti Suzanna, ya kan, yang aura dan kemisteriusannya dipush terus hingga di balik layar. Fakta bahwa ributan film-film Suzanna dibikin bukan sebagai biopik, tapi sangat mengutamakan perubahan wajah Luna Maya menjadi semirip mungkin dengan Suzanna, benar-benar menunjukkan bahwa legasi Suzanna sebagai sosok dan aktor itulah yang ingin dilestarikan. Film mengambil banyak risiko untuk menyulap Luna Maya menjadi Suzanna. Saat jadi sundel bolong, ilusi kemiripan tersebut lebih mudah untuk dipertahankan. Gestur berkacak pinggang lalu berbalik memamerkan lubang di punggung, suara desahan kecil ataupun suara cekikikannya yang seram berhasil dibikin mirip oleh Luna Maya. Hanya saja saat karakternya masih manusia, banyak bermain di nada drama, juga saat cahaya terang gitu. Usaha film memiripkan wajah tersebut seringkali jadi tampak artifisial. Hingga jadi agak mengganggu juga kadang-kadang ngeliat aktingnya Luna Maya di sini. Karena wajahnya ya seperti tempelan, ekspresinya tuh nggak natural gitu. Suasana desa setelah kebangkitan Suzanna juga memang harus diperlihatkan. Interaksi Suzanna sebagai sundel bolong dengan warga bakal jadi hiburan horor tersendiri. Naskah kali ini pun punya horor dan fun yang masih sama, tapi dramanya lepas. Malahan banyak elemen-elemen drama yang sempat disebut namun tidak pernah dibahas lebih lanjut. Ada satu dialog menarik yang paling aku kecewa, karena nggak ada follow up, yaitu ketika Raden ditanyai oleh istri tuanya, apakah dia benar-benar telah jatuh cinta kepada Suzanna. Ya kan, aku pikir developmentnya bakal menarik nanti, karena pihak yang toksik ternyata jadi beneran cinta sama korbannya. Tapi film nggak bahas lagi, dialog itu ya cuma jadi semacam punchline angin lalu gitu. Pokoknya begitu masuk babak kedua, cerita benar-benar keteteran. Dialog dan kejadian jadi konyol tak terkendali. Begitu banyak hal yang bikin kita mengernyitkan kening. Mulai dari kenapa kuburan Suzanna yang mestinya dirahasiakan dari banyak orang malah dikasih nisan pakai nama, hingga ke Surya yang saking rindunya membongkar kuburan dan tidur bareng mayat. Come on, ini kan aneh gitu, karakternya nggak terbentuk. Surya sebagai sudut pandang utama saat Suzanna telah tiada tidak pernah terdevelop dengan baik, dengan layak. Melihat orang yang kita cintai berubah menjadi seseorang yang berbeda. Tema inilah yang sepertinya disimbolkan jadi horor dalam film Suzanna Malam Jumat Kliwon. Dalam kasus Surya, dia menyaksikan kekasihnya melakukan pembunuhan mengerikan karena balas dendam. Dia sudah bukan lagi manusia. Goal cerita sebenarnya adalah membuat kisah cinta begitu tragis sehingga menjadi sebuah horor. Kisah cinta ketika seseorang harus melepaskan kekasih yang sudah bukan manusia lagi. Ketika seseorang harus mencintai kekasihnya dengan cara yang melukai mereka. Tapi penceritaan film gak mampu mencapai goal dramatis tersebut. Tidak mampu menggarap tragedi romansanya gitu. Film terdistraksi oleh banyaknya elemen yang harusnya ia arahkan ke goal tersebut. Film bahkan gak mampu untuk sepenuhnya membangun role atau mitologi sundel bolong. Karena sekarang, Suzanna sudah bukan lagi hantu, melainkan iblis. Ya kan, di film pertamanya Suzanna itu jadi hantu yang menarik karena dia dibikin tidak bisa langsung menyakiti manusia. Ya kan? Serangan yang dia lancarkan untuk balas dendam adalah serangan psikologis yang membuat korbannya mati karena ulah mereka sendiri. Ya kan, ini jadi aspek yang membuat film pertama itu menarik. Nah, film kali ini sepertinya tidak mau repot dengan konsep seperti itu. Malah membuat Suzanna bisa menyakiti secara fisik. Karena ya, dia iblis sekarang, bukan hantu.
tapi dia juga tidak lagi unik karenanya. Aksinya dengan cepat jadi membosankan karena kita basically ngelihat hal yang sama, ya kan? Di akhir film memang ada coba dikasih tantangan, yaitu ada beberapa senjata dukun yang bisa melukai Susanna. Ini membuat Susanna menjadi vulnerable. Mestinya ini yang dibanyakin oleh film, ya kan? Bikin Susanna bisa dikalahkan, ada stake-nya kalau kalah. Bikin jadi ironi ketika Surya tak ingin Susanna kalah, tapi morally dia nggak mau Susanna membunuh lagi, gitu. Film kalau jadi lebih menarik kalau banyak membahas ini. Tapi yang lebih banyak dibahas, yang lebih banyak kita dapatkan, malah humor dari dua satpam. Mereka memang kocak dan bisa actually nangkap sundal bolong. Tapi ya nggak perlu sampai dikasih arc juga gitu. Nggak perlu dikasih waktu yang lebih banyak daripada karakter-karakter sentral untuk terdevelop. Karena ini kan bukan cerita mereka sebenarnya. Buatku memang kerasa sih betapa nelangsanya ketika yang kita suka berubah menjadi something different. Aku suka film pertama Susanna bernapas dalam kubur, dramanya dalam dan horornya tetap fun. Tapi film kedua ini cuma punya fun, dramanya banyak yang lepas dan tidak digarap dengan manusiawi. Padahal muatan drama yang dimilikinya itu pun sebenarnya tidak banyak berbeda dari film pertama. Lebih kepada beda sudut pandang aja gitu. Film kali ini sebenarnya lebih tentang Surya kan, laki-laki yang ditinggal Susanna, yang ingin menghidupkan kembali Susanna, yang ingin bersamanya selamanya, tapi kemudian dia perlahan sadar bahwa apa yang sebenarnya ia butuhkan. Nah, film tuh nggak mampu mencapai goal dramatis tersebut karena sudut pandang yang tidak tegas dan naskah yang tidak bisa menghandle narasi yang besar. Kalau nanti ada film Susanna berikutnya, aku harap mereka kembali menampakkan drama dan mungkin bisa dicoba untuk nge-tone down mirip-miripan aktor supaya acting dan ekspresinya Luna Maya bisa lebih maksimal. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Susanna Malam Jumat Kliwon. That's all we have for now. Kalau dibalik, menurut kalian apakah kita sebaiknya harus mau berubah demi pasangan kita? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa juga kunjungi store mydirseat di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.